Ayahku mendengar bahwa minum susu rubah bisa memikat semua wanita cantik di dunia. Maka, ia memeras susu rubah siluman yang telah bertapa selama 1000 tahun dengan tangan kosong dan meminumnya sampai habis. Tak disangka, rubah betina itu malah menganggap ayahku tampan dan berubah menjadi manusia. Ia langsung bercinta dengan ayahku di tempat. Setelah selesai, ayahku masih belum puas dan ingin ronde kedua. Tapi ia mendapati ratusan rubah merah berwajah bengis mengepung mulut gua. Rubah yang memimpin gerombolan itu menggeram, seolah memberi perintah. Kemudian, kawanan rubah itu menyerbu dan mengoyak ayahku hingga tewas mengenaskan. Kakekku, setelah mendengar kabar buruk ini, menunjuk ke arah gunung dan memaki. Kalian binatang sialan, aku akan membantai kalian semua dan membuang kalian ke lubang kotoran. Setelah itu, kakek membawa korek api dan naik ke gunung. Ia membakar seluruh gunung itu. Semua lubang rubah di gunung juga terbakar habis. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan kakek mati di lubang kotoran di sawah. Mulutnya penuh belatung. Di sekitar lubang kotoran terdapat banyak jejak kaki rubah. Seluruh desa tahu bahwa keluargaku telah membuat marah rubah siluman di gunung. Karena takut, tak seorang pun berani mengurus jenazah kakek. Kemudian, seorang nenek tua bermargali melihatku menangis sendirian dan berkata, "Wawan, ayahmu mencuri susu rubah. Itu salahnya sendiri. Sedangkan kakekmu membakar gunung dan membunuh seluruh keluarga Pak Lier di gunung. Itu dosa besar. Sekarang Pak Lier ingin membunuh seluruh keluargamu. Kau tidak bisa tinggal di desa ini. Aku akan meminta orang mengantarmu ke rumah bibimu. Untuk sementara, kau aman di sana. Tapi setelah 18 tahun, kau harus kembali untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, nasibmu akan sama seperti kakekmu." Waktu berlalu dengan cepat. 18 tahun telah berlalu. Aku telah lulus kuliah. Ketika aku kembali ke desa terpencil ini, seorang pria kekar berdiri di pintu masuk desa yang gelap. Melihatku, ia berkata, "Aku telah menunggumu selama 18 tahun. Tak kusangka kau berani kembali untuk mati." Pria itu memiliki mata rubah yang menggoda, dan wajah putih kemerahan yang tampan. Tapi matanya menatapku dengan penuh nafsu. Ia tersenyum sinis, persis seperti rubah siluman di gunung. "Siapa kau?" tanyaku dengan waspada. Pria itu tidak menjawab pertanyaanku. Ia malah terus menatapku. "Nenek Li menyuruhku menjemputmu. Tak kusangka kau cukup cantik. Aku penasaran. Apakah kau semenyenangkan ibumu?" Pria itu berkata. Cara bicaranya membuatku muak. "Nenek Li." Cara bicaranya membuatku muak. Cara bicaranya membuatku muak. Mengingat kita juga punya hubungan keluarga. Tapi aku tetap mengikutinya. Sesampainya di rumah Nenek Li. Mengingat kita juga punya hubungan keluarga. Ku berikan sedikit muka padamu. Sesampainya di rumah Nenek Li. Ku berikan sedikit muka padamu. Nenek Li mendongak dan bertanya pada pria itu. "Liel, ku berikan sedikit muka padamu. Jika kau ingin aku melepaskannya, itu tidak sulit." Nenek Li mendongak dan bertanya pada pria itu. "Liel, jika kau ingin aku melepaskannya, itu tidak sulit. Cucu Pahan kembali hari ini. Jika kau ingin aku melepaskannya, itu tidak sulit. Cucu Pahan kembali hari ini. Semua keturunan keluargaku cucu Pahan kembali hari ini. Semua keturunan keluargaku, untuk menyelesaikan masalah 18 tahun lalu denganmu. Semua keturunan keluargaku, dibakar hidup-hidup oleh kakek Han. Untuk menyelesaikan masalah 18 tahun lalu denganmu. Apa syaratmu? Dibakar hidup-hidup oleh kakek Han, selama kau nikahkan gadis ini denganku. Apa syaratmu? Selama kau nikahkan gadis ini denganku. Katakan saja, selama kau nikahkan gadis ini denganku. Biarkan dia menjadi pelayanku. Katakan saja, aku akan menjadi saksi kalian. Biarkan dia menjadi pelayanku. Aku akan menjadi saksi kalian. Melahirkan 88 anak rubah kecil untuk melanjutkan keturunanku. Aku akan menjadi saksi kalian." Mendengar perkataan Nenek Li, melahirkan 88 anak rubah kecil untuk melanjutkan keturunanku. Mendengar perkataan Nenek Li, maka aku akan membiarkannya hidup. Mendengar perkataan Nenek Li, aku langsung mengerti, maka aku akan membiarkannya hidup. Mendengar ini, aku langsung marah. Aku langsung mengerti, ternyata pria di depanku ini adalah rubah siluman. Mendengar ini, aku langsung marah. Aku tidak akan membiarkan hewan seperti ini memiliki keturunan. Ternyata pria di depanku ini adalah rubah siluman, yang telah membunuh keluargaku dulu. Aku tidak akan membiarkan hewan seperti ini memiliki keturunan. Aku tidak akan membiarkan hewan seperti ini memiliki keturunan. Saat rasa benciku mulai muncul, aku tidak akan membiarkan hewan seperti ini memiliki keturunan. Tapi siluman rubah ini beracun. Saat rasa benciku mulai muncul, jika aku tidak setuju, mungkin hanya ada kematian. Aku menoleh ke Nenek Li, berharap dia bisa membantuku. Tapi Nenek Li sepertinya tidak punya cara. Dia menoleh padaku dan berkata, "Wan Wan, kakekmu lah yang salah dulunya. Tidak ada yang berani memprovokasi Li tua kedua ini di radius ratusan mil. Jika kau menikah dengannya, kau masih punya jalan hidup. Jika kau tidak mau, aku juga tidak bisa menyelamatkanmu." Aku jadi panik. Aku melirik pria itu. Aku tahu dia adalah siluman rubah. Bahkan melihatnya saja aku takut. Jika aku bisa hidup, siapa yang mau mati? Dengan enggan aku menjawab Nenek Li. Selama dia tidak menyakitiku, aku bersedia menikah dengannya. Melihatku setuju, pria itu tertawa dingin, menepuk pantungku, dan berkata dengan seringai, "Karena kau setuju,
maka kita akan masuk kamar pengantin malam ini. Jika kau tidak bisa melahirkan 88 anak, nasibmu akan sama seperti ibumu. Aku masih merasa gelisah. Bagaimana manusia dan hewan bisa punya anak? Siluman rubah ini jelas-jelas ingin menyiksaku. Dia telah menghancurkan keluargaku, dan sekarang dia ingin menyakitiku lagi. Melihatku sudah setuju, Nenek Li turun dari tempat tidur dan berkata, ada kamar di sebelah barat. Malam ini akan menjadi kamar pengantin kalian. Tidurlah, dan besok pagi kalian akan menjadi suami istri. Li tua kedua, sebaiknya kau jangan ingkar janji. Jika cucu kakek Han kenapa-kenapa, nenek tua ini juga bukan orang yang mudah diprovokasi. Terjadi atau tidaknya sesuatu, tergantung bagaimana dia bersikap, jawab pria itu sambil tersenyum. Dia melirik ke kamar barat, melihatku masih berdiri di lantai. Dia bertanya, kenapa kau belum masuk? Apa kau berharap aku menggendongmu ke kamar pengantin? Dulu aku membayangkan akan menikah dengan pria seperti apa, dan akan memiliki pernikahan yang romantis. Sekarang, melihat pria siluman rubah ini di depanku, jangankan gaun dan cincin, setelah tidur semuanya selesai. Apa bedanya dengan hewan? Memikirkan hidupku yang akan dihancurkan olehnya. Hatiku dipenuhi berbagai macam perasaan. Ingin menangis tapi tak bisa. Nenek Li melihatku sedih dan merasa sedikit tak berdaya. Lalu, suaranya melunak saat berbicara pada pria itu. Dari seluruh keluarga Li, kaulah yang paling pendendam. Sudah cukup, gadis ini masih muda. Dia tak tahan disiksa seperti ini. Pria itu membawaku ke kamar barat. Melihat wajahku penuh kesedihan, dia bercanda dan bertanya, sudah siap? Aku memalingkan wajahku, malas meladeni pria ini. Rasanya jijik dan terhina, ingin sekali membunuh binatang ini. Pria itu melihatku tak menjawab, lalu tertawa dan berkata, sekarang kau memang tak mau, tapi nanti kau akan memohon padaku. Semalaman suntuk, hatiku sakit dan bergetar. Aku bahkan berpikir untuk mati saja agar semuanya berakhir. Tapi aku teringat binatang ini membunuh seluruh keluargaku. Aku tak boleh dipermalukan dengan sia-sia, membiarkannya hidup bebas begini. Aku harus membuatnya membayar. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, suara klakson mobil terdengar di depan rumah Nenek Li. Suara itu membangunkanku. Aku menoleh, binatang itu sudah pergi. Tubuhku berbau musang. Saat aku membuka selimut, selimut itu penuh dengan bulu musang. Aku menahan rasa sakit dan susah payah berdiri. Tanpa sengaja, aku melihat rantai emas berkilau di depan. Aku mengambil rantai itu. Ternyata di rantai itu tergantung liontin panjang umur. Di liontin itu tertulis panjang umur. Mungkinkah itu milik binatang tadi malam? Aku segera menyimpan rantai itu. Lalu aku berjalan keluar rumah. Saat itu, di depan rumah Nenek Li, terparkir sebuah mobil Mercedes-Benz yang terlihat mewah. Seorang pria dan wanita turun dari mobil. Pria itu berpakaian santai, sedangkan wanita itu berdandan rapi. Wajahnya dirias tipis, terlihat anggun dan elegan. Begitu masuk, wanita itu berkata pada Nenek Li, Bibi Li, bisakah kau melihat apa yang terjadi pada suamiku? Jika tidak bisa disembuhkan, dia akan tamat. Memintaku melihat permasalahan kalian tidak sulit, tapi kalian harus menceritakan dulu permasalahannya padaku. Agak sulit untuk diceritakan. Awalnya, kedua orang itu terlihat ragu-ragu untuk berbicara. Namun, mungkin mereka benar-benar menghadapi masalah serius. Akhirnya, wanita itu berkata, beberapa bulan lalu, suamiku pergi ke desa untuk inspeksi kerja, dan menginap di rumah penduduk. Malam itu, suamiku keluar untuk buang air kecil, dan melihat seorang wanita yang sangat cantik. Ia tergoda, dan akhirnya berciuman dengan wanita itu. Ia bahkan memberikan jam tangan mewahnya kepada wanita itu, dan berjanji untuk bertemu lagi malam berikutnya. Namun, malam berikutnya, wanita itu tidak datang. Suamiku tidak menyerah, dan pergi ke sana beberapa malam berikutnya, tetapi tetap tidak melihat wanita itu. Saat dia kembali dengan kecewa melewati kandang babi di rumah petani itu, dia melihat jam tangan yang dia berikan kepada wanita itu, terpasang di kaki babi betina di kandang babi. Setelah itu, perilaku suamiku menjadi seperti babi. Setiap hari dia minum air bekas cucian beras, makan makanan babi, dan meniru suara babi. Terkadang dia mengamuk dan berbicara ngawur. Dia juga mengatakan bahwa babi itu datang ke rumah kami. Paranormal Li, saya benar-benar tidak berdaya sehingga saya datang kepada Anda. Tolonglah, jika Anda mau membantu kami menyelesaikan masalah ini, kami berdua akan menghormati Anda seperti ibu kami sendiri seumur hidup kami. Saat itu, Nenek Li tidak langsung berjanji apapun kepada wanita ini. Setelah berpikir sejenak, dia memintaku untuk mengambil seember air dari dapur. Katanya, air itu akan berguna nanti. Nenek Li ini benar-benar memperlakukanku seperti keluarganya sendiri. Tapi nyawaku diselamatkan olehnya. Jadi bahkan jika dia memintaku untuk merawatnya sampai akhir hayatnya, aku tidak bisa menolak. Saat aku sampai di gudang kayu, aku menyadari bahwa seember air ini mungkin sudah disiapkan Nenek Li sejak tadi malam. Seember besar air bekas cucian beras penuh dengan bau busuk. Jangan-jangan Nenek Li ingin pria itu meminumnya? Melihatnya saja sudah menjijikkan, apalagi meminumnya. Tapi bukan aku yang meminumnya. Nenek Li menyuruhku melakukan apa, aku akan melakukannya sesuai perintahnya. Setelah aku membawa air itu, aku mendengar Nenek Li membentak udara kosong. Hei, babi betina, tidak bisakah kau bertapa dengan tenang? Kenapa kau harus menyakiti orang? Setelah Nenek Li selesai berbicara, tiba-tiba angin bertiup ke dalam ruangan.
Angin itu awalnya berputar-putar di dalam ruangan, seolah-olah sedang memilih seseorang. Tiba-tiba angin itu menerjangku. Dalam sekejap, aku merasa pusing, lapar dan haus. Aku melihat air yang baru saja ku bawa, dan rasanya sangat harum. Keinginan untuk menceburkan diri ke dalam ember dan meminumnya sangat kuat. Tapi saat itu aku masih sadar. Aku langsung panik. Mungkinkah siluman babi ini akan merasukiku? Untungnya, tepat saat aku hendak membuka mulut dan meminum air di ember itu, Nenek Li menamparku. Setelah ditampar, kesadaranku kembali. Aku juga tidak ingin minum air bekas cucian beras lagi. Tetapi tiba-tiba air mata mengalir deras. Aku berjalan menuju pria yang duduk di tepi dipan, dan berkata dengan suara sengau, "Apakah aku tidak cantik? Kenapa kau melupakanku? Kau memberiku jam tangan, dan bilang kau akan menceraikan istrimu, dan menjadikan aku istrimu." Pria itu melihatku mendekatinya, dan ketakutan bersembunyi di belakang istrinya. Namun, dia membalas dengan tegas, "Itu karena aku tidak tahu kau babi betina tua. Bagaimana mungkin aku menikah dengan babi? Karena Nenek Li ada di sana." Istri pria itu, meskipun takut, juga membalas dengan tidak senang. "Belum lagi kau babi. Bahkan jika kau manusia, kesuksesan suamiku hari ini, semuanya berkat dukungan keluargaku. Bagaimana mungkin dia menceraikanku demi kau? Tanpa dia, aku bukan siapa-siapa. Jangan terlalu percaya diri. Kau pikir kau bisa mendekati pacarku dan hidup mewah?" Setelah wanita itu berkata demikian, babi yang merasuki tubuhku kehilangan nada memelasnya. Dia langsung berubah. "Kita lihat saja nanti." Sambil berkata, aku merasa tubuhku jauh lebih ringan. Lalu, angin bertiup ke tubuh pria itu. Pria itu mulai bertingkah seperti orang gila, merangkak seperti babi, dan berlari ke ember. Pria itu tiarap di tanah dan makan seperti babi jantan. Melihat siluman babi begitu kurang ajar, Nenek Li membentak, "Dasar hewan kurang ajar, berani-beraninya kau membuat onar di rumahku. Lihat saja nanti, aku akan menghajarmu." Lalu dia mengambil jimat kuning, merapalkan mantra, dan menempelkannya ke tubuh pria yang sedang makan. Namun, jimat itu tak lama kemudian jatuh. Jimat itu terlepas. Pria itu membalikkan wajahnya yang berminyak, dan berkata pada Nenek Li, "Kulitku tebal. Aku sudah berlatih selama 300 tahun. Kau bukan tandinganku. Hari ini aku harus menuntut keadilan. Kalau tidak, aku tidak akan pergi." Kata-kata itu membuat istri pria itu menangis ketakutan, dan memohon pada Nenek Li untuk menyelamatkan suaminya. Mungkin siluman babi itu memang sulit diatasi. Nenek Li berpikir sejenak, lalu menarikku keluar dan berbisik, "Di mana Tuan Li kedua? Apa dia sudah bangun? Bangunkan dia dan minta dia membantuku." Nenek Li ini, karena masalah kecil ini, panggilannya pada makhluk itu berubah. Aku menjawab Nenek Li, "Dia sudah pergi. Kalau begitu, cepat panggil dia kembali." Siluman babi ini galak. Aku, nenek tua ini, tidak bisa mengendalikannya. Jangan lihat Tuan Li kedua seperti orang biasa. Dia adalah orang kedua yang paling berkuasa di daerah ini. Dia sangat kuat. Selama dia datang, tak perlu bertarung. Cukup memarahinya beberapa patah kata, bisa membuatnya ketakutan setengah mati. Melihat Nenek Li membual tentang makhluk itu lagi, aku menyela, "Kalau kau tidak bisa mengendalikannya, kenapa kau menerima pekerjaan ini? Bukankah kau dengar? Kalau aku menyelamatkan pria itu, pasangan itu akan menganggapku seperti ibu mereka sendiri. Aku, Nenek Li, tidak punya anak laki-laki atau perempuan. Setidaknya aku harus mempersiapkan diri untuk setelah kematianku. Meskipun aku tidak ingin bertemu makhluk itu, aku masih ingin membantu Nenek Li. Aku hanya perlu meminjam namamu untuk memanggil Tuan Li kedua." Sambil berkata, Nenek Li mencabut sehelai rambutku, dan meletakkannya di telapak tangannya. Dia mengikatnya, dan merapalkan mantra. Meskipun Nenek Li terlihat tidak memiliki kemampuan apapun, tapi saat dia merapalkan mantra, dia terlihat seperti rubah tua. Setelah Nenek Li selesai membaca mantra, aku melihat seekor rubah besar berbulu lebat, berlari kencang ke arah kami dari kejauhan. Rubah itu melompat masuk ke tubuh Nenek Li. Tiba-tiba, punggung Nenek Li tegak lurus, dan seluruh auranya langsung berubah. "Kau cari mati, ya? Jangan kira setelah aku tidur denganmu, aku akan bersikap baik padamu. Kenapa kau memanggilku kemari dengan terburu-buru?" Setelah menegakkan tubuhnya, Nenek Li langsung memarahiku. Sialan, aku merasa seperti ditipu oleh Nenek Li. Bukannya dirasuki babi, makan bakpao, dan ditampar, malah diomeli oleh makhluk ini. "Kau pikir aku mau mencarimu?" Nenek Li yang mencarimu. Dia ingin meminta bantuanmu. Ada siluman babi yang berdiam di rumahnya dan tak mau pergi. Mendengar aku bilang tidak sudi mencarinya, wajah Nenek Li menunjukkan ketidaksenangan. Tapi setelah melirik ke dalam rumah, dia melangkah masuk, melihat pria yang berguling-guling di lantai. Tanpa basa-basi dia menendang pantat besar pria itu dengan keras, dan memaki, "Makhluk dari mana kau? Pergi sana." Siluman babi yang berguling-guling di lantai mendengar makian Nenek Li, mengangkat kepalanya dengan acuh tak acuh. Dia pikir Nenek Li ingin mengusirnya. Tapi saat dia menatap Nenek Li, sepertinya dia mengenali identitas Nenek Li. Seluruh tubuhnya mulai gemetar. Dia bangkit dan berlutut di hadapan Nenek Li. Dengan nada panik, "Tuan Li kedua, bukankah seharusnya Anda berlatih di Gua Kuno King San? Kenapa Anda di sini? Apa aku harus melapor padamu kemanapun aku pergi? Cepat pergi, jangan ganggu ketenanganku." Rubah itu berbicara dengan kasar.
dan semena-mena seperti pemimpin bandit di televisi. Makhluk itu ternyata juga punya temperamen. Tapi teriakan makhluk itu cukup efektif. Siluman babi yang tadi mengira Nenek Li tidak bisa melawannya, dan berulah di rumah. Sekarang bicaranya jadi merendah. Ia mencoba menjelaskan pada Nenek Li dengan sedikit tidak rela. Tapi melihat ekspresi tidak sabar Nenek Li, ia merasa tidak ada harapan, dan menyerah. Lalu ia membalikkan badan sambil menangis. Sehembus angin kecil keluar dari tubuh pria itu, dan kabur keluar rumah. Setelah siluman babi itu pergi, Nenek Li tampak gembira. Ia menyuruh pasangan suami istri itu menunggunya di kamar timur, karena ia masih ada urusan. Melihat Nenek Li mampu mengusir siluman babi, keduanya tentu saja menuruti semua perkataan Nenek Li. Nenek Li menarikku ke kamar barat, tempat ia tidur dengan makhluk itu semalam. Ia bilang akan membuatkan teh untuk menghormati Tuan Li kedua. Setelah itu, ia keluar. Pria yang semalam dirasuki setelah Nenek Li keluar dari tubuhnya tampak tidak senang. Ia membungkuk dan mengobrak-abrik tempat tidur, sepertinya mencari sesuatu. Kalau dugaanku benar, binatang ini mungkin sedang mencari kalung emasnya yang hilang. Dia berlutut di depan, membolak-balik barang-barang dengan wajah cemberut. Aku berpikir, seekor rubah bertingkah seperti manusia. Aku tak bisa menahan tawa. Mendengar tawaku, dia mungkin menyadari tingkahnya yang aneh. Lalu cepat-cepat berdiri tegak. Dia berdiri di depanku dan bertanya, "Apa kau melihat kalung panjang umur tadi malam?" "Kalung itu ada di tasku." Melihatnya begitu panik. "Kalung itu pasti barang penting." Aku menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak." Pria itu kembali curiga, dan menatapku dari atas ke bawah. Dengan kesal dia berkata, "Benar-benar pembawa sial. Tidur denganku, kalungku sampai hilang. Tunggu saja kau, seharga berapapun kalung itu, sebanyak itulah aku akan tidur denganmu. Sampai lunas." Sialan, rubah busuk ini bisanya menindasku. Tadinya aku masih berpikir untuk mengembalikannya. Tapi sekarang, jangan harap kau mendapatkan kalungmu kembali. Tak lama kemudian, Nenek Li masuk sambil membawa teh. Dengan tersenyum dia memanggil, "Chenlo, minumlah teh. Aku juga sudah menyiapkan tembakau terbaik untukmu. Sebagai persembahan untukmu." Jangan-jangan rubah ini bernama Li Chenlo? Li Chenlo mencari kemana-mana tapi tetap tidak menemukan kalungnya. Dengan wajah murung, Nenek Li sambil memberikan pipa rokok berkata, "Tuan, Anda telah bertapa di gua kuno selama ribuan tahun. Pernahkah terpikir untuk mencari murid di dunia manusia? Untuk membantu Anda mencapai pencerahan dan naik ke surga?" Rubah itu mengembuskan asap rokok dan berkata, "Itu tergantung jodoh. Aku tidak punya jodoh dengan manusia biasa." "Siapa bilang tidak berjodoh? Lihat, takdir sudah mengatur. Bukankah sekarang sudah ada satu?" Nenek Li menoleh ke arahku. Aku merasa ada yang tidak beres dan segera berkata, "Nenek, jangan menjebakku. Aku selalu menganggapmu sebagai penyelamatku. Kau tidak boleh mengkhianati nuranimu sendiri." Mendengar itu, Li Chenlo menatapku. "Tadi malam aku masih berpikir bagaimana caranya menghukumnya. Setelah kau bilang begitu, aku jadi sedikit ragu untuk membunuhnya. Kakek Han membakar keluargaku, dan aku membunuh keluarga kakek Han. Sekarang hanya tinggal aku dan wanita ini. Inilah takdir. Dia menebus dosa kakeknya, dan aku menebus dosaku sendiri." Impas. Aku sangat marah. Bukan aku yang membakarnya. Kenapa aku yang harus menebusnya? "Tuan, Anda benar. Jika Anda menerima Han Wan sebagai murid, dia akan hidup bahagia seumur hidupnya. Dan Anda bisa membantu banyak orang. Jika suatu hari nanti Tuan mencapai pencerahan, tolong ingatlah nenek tua ini." Nenek Li sangat pandai menyanjung. Sampai aku mual. Bukankah Li Chenlo bilang dia tidak akan membunuhku? Jika aku menikahinya, kenapa dia mengingkari janjinya? Aku sangat marah sampai tak bisa berkata-kata. Aku langsung berbalik dan pergi. Bagaimana aku bisa membantunya mencapai tujuannya? Sementara keluargaku sudah mati, setelah aku berjalan cukup jauh. Nenek Li mengejarku dan memakiku. "Bodoh. Kau pikir Li Chenlo akan melepaskanmu jika kau menikahinya? Dia hanya ingin membalas dendam padamu. Aku menyelamatkanmu, bukan mencelakaimu. Keluargamu sudah tiada, jadi kau harus tetap hidup. Hanya dengan hidup, kau bisa melakukan apa yang kau inginkan. Aku menyelamatkanmu saat kau berumur 3 tahun. Dan tidak ada alasan untuk mencelakaimu sekarang. Jika kau masih percaya padaku, ikut aku kembali. Aku akan mengajarkanmu mantra Bang Bingjue, membangun altarmu, dan kau akan menjadi murid cuma. Tinggalkan jalan sesat, dan bantulah orang lain." Nenek Li berbicara seolah-olah, jika aku setuju menjadi murid Li Chenlo, aku akan menjadi pahlawan super, dan menyelamatkan dunia. Melihat Nenek Li terus mendesak, aku tak bisa melawannya, dan akhirnya setuju. Aku berpikir, Nenek Li hampir menjadi ibu dari orang kaya, hanya dengan satu pekerjaan. Jika aku menjadi murid cuma, apakah aku juga bisa kaya? Setelah aku setuju, Nenek Li akhirnya lega, dan membawaku kembali. Li Chenlo melihatku kembali, berkata dia akan mengurus pembangunan altar. Nenek Li setuju, lalu memanggilku untuk mengikutinya keluar. Katanya ada sesuatu untukku. Nenek Li mengeluarkan buku tulisan tangan dan memberikannya padaku. "Ini adalah mantra Bang Bingjue. Kau harus menghafalnya, agar bisa memanggil roh penolong, dan membantu orang lain." Lalu dia memberiku jimat kuning dan berbisik, "Jimat ini adalah jimat leluhurku. Jika Li Chenlo kekuatannya nomor 2, leluhurku nomor 1. Jika Li Chenlo ingin mencelakaimu, gunakan jimat ini, dan bacalah mantra Bang Bingjue."
leluhurku akan datang dan menundukkannya. Tadinya aku curiga Nenek Li menipuku, tapi ternyata dia punya rencana cadangan. Jimat ini seperti mantra pengikat Sun Gokong. Aku merasa jauh lebih tenang. Ku segera berterima kasih pada Nenek Li. Setelah semua urusan selesai, Nenek Li meminta pasangan itu untuk membawaku pulang. Kali ini pulang, aku tentu saja membawa Li Chenlo. Karena aku harus membantunya menjadi cuma. Tapi agar lebih mudah, dia berubah menjadi rubah putih besar. Dan aku menggendongnya pulang. Siluman gunung hitam ini sudah bertapa berapa tahun sih? Gayanya kayak putri manja. Kalau saja aku bisa mengalahkannya, pasti sudah kubanting ke tanah. Dan kukalungi rantai anjing lalu kubawa pulang. Sebelum pulang, rubah ini bicara lagi dan berpesan padaku. Beberapa hari lagi ada hari baik. Kau siapkan dulu barang-barang yang dibutuhkan. Rumah yang layak, kepala babi, kepala kambing, ayam, dan ikan masing-masing satu. Beberapa gulung kain merah, kuas dan tinta cinnabar, beberapa lilin dan dupa, yang disebut membuka altar, sama seperti kalian membuka perusahaan. Setelah sembahyang ke langit, dan mendapat izin usaha, barulah kita bisa menerima pekerjaan, membantu orang dan memberi manfaat bagi masyarakat. Kau siapkan saja barang-barang yang kukatakan, sisanya biar aku yang urus. Aku bisa mengerti apa yang dikatakan rubah itu. Yang lainnya mudah, tapi menyiapkan rumah membuatku sedikit kesulitan. Saat aku sedang bingung, tiba-tiba aku ingat kalung emas rubah yang kutemukan masih ada padaku. Kalung ini setidaknya bernilai 50-80 juta. Kalau kujual, bisa kusewa rumah di lokasi bagus di kota, untuk 2 atau 3 tahun. Lagi pula, kalau kalung ini tidak kujual, nanti kalau rubah itu tahu kalungnya ada padaku, bisa-bisa aku dihabisinya. Sewa saja, boleh, aku tidak punya uang sebanyak itu untuk beli rumah. Rubah itu mendengar aku mau menyewa rumah. Dengan wajah meremehkan berkata, benar-benar miskin, menjadi asistenku, benar-benar menurunkan derajatku, Lierie. Namun, setelah mengatakan itu, dia tidak mau repot-repot berdebat denganku lagi. Dia langsung melompat ke pangkuanku, dan memejamkan mata, kembali ke kota. Sudah larut malam, aku harus mencari tempat untuk menitipkan rubah ini dulu. Kalau dia ikut denganku, kalungnya pasti tidak bisa kujual. Aku meraba tasku, dan mengeluarkan sisa uangku yang tinggal beberapa ratus ribu untuk memesan kamar. Masuk ke kamar, kuletakkan rubah itu di kursi. Kupikir, setelah seharian lelah akhirnya aku bisa istirahat. Besok pagi aku akan keluar diam-diam untuk menjual kalung itu. Saat aku merebahkan diri di tempat tidur dan memejamkan mata bersiap untuk tidur, rubah itu berkata, kenapa kau tidak mandi dulu baru tidur? Badanmu bau sekali. Mendengar itu, aku langsung bangun. Rubah sialan, aku saja tidak jijik dengan bau badanmu. Kau malah jijik denganku. Jangan-jangan kau mau melecehkanku? Aku tidak mau mandi. Biar kau kesal. Setelah mengatakan itu, aku langsung tidur. Keesokan paginya, aku mencari toko emas, kalung dan gembok emas Li Chenlo. Kujual semuanya. Kupikir kalung Li Chenlo ini bisa laku 70 atau 80 ribu. Tapi pemilik toko cuma mau bayar 30 ribu. Meski agak kecewa cuma dapat segitu. Ya sudahlah, 30 ribu ya 30 ribu. Lagi pula bukan barangku, jadi nggak rugi. Setelah dapat uangnya, aku langsung sewa apartemen 3 kamar di pusat kota. Saat aku ajak Li Chenlo lihat apartemen baruku, dia terlihat kaget. Dari mana kau dapat uang sebanyak ini? Mencuri. Jantungku langsung berdebar saat aku mengatakan itu. Aku buru-buru menjelaskan, uang ini hasil tabungan dari hidup hemat selama bertahun-tahun. Li Chenlo menatapku curiga. Karena kau sudah patuh, aku takkan mempermasalahkannya. Besok para dewa akan datang. Aku akan memberitahumu beberapa hal penting. Jika besok kau melakukan kesalahan, nyawamu takkan selamat. Melihat Li Chenlo mengganti topik, aku bernapas lega. Aku mendengarkan dengan saksama penjelasan Li Chenlo. Menjalankan kuil ini, benar-benar seperti menjalankan perusahaan. Seperti yang dia katakan, urusannya dengan hantu dan dewa, membasmi iblis dan melindungi manusia. Dan agar sebuah kuil bisa beroperasi, sama seperti perusahaan, membutuhkan para dewa dari berbagai departemen untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Dewa gunung sebagian besar terdiri dari 5 aliran dan dewa campuran. 5 aliran adalah rubah, musang, cerpelai, ular, dan tikus. Sedangkan dewa campuran adalah dewa selain kelima hewan tersebut. Seperti dewa babi yang ditemui keluarga Nenek Li. Kuil yang bagus, bisa memiliki ratusan dewa. Semakin banyak dewa, semakin cepat pekerjaannya. Dan kami, para Dima, bertanggung jawab atas komunikasi antara dewa dan manusia. Sebagai perantara, kami meminjam kekuatan para dewa untuk mengusir bencana dan iblis bagi manusia. Li Chenlo tidak menjelaskan lebih lanjut. Mungkin dia takut aku tidak bisa mengingat semuanya. Tapi ada satu hal yang dia tegaskan, yaitu pemimpin kuil. Harus dia yang menjabat. Meskipun aku tidak mau, apa yang bisa kulakukan? Aku tidak bisa mengalahkannya. Saat pembukaan kuil, barang-barang yang kubeli, pertama untuk persembahan ke langit, kedua untuk persembahan kepada para dewa, agar para dewa datang menyaksikan. Jika ada yang ingin tinggal, Li Chenlo akan memilih dan menunjuk jabatan mereka di kuil. Malam itu, aku dan Li Chenlo menyiapkan semua yang dibutuhkan. Keesokan paginya, saat hari masih gelap, aku merasa rumahku penuh sesak dengan orang. Perasaan ini membuatku tidur tidak nyenyak. Li Chenlo bangun lebih dulu dariku.
dan mengatakan bahwa para dewa sudah datang. Dia menyuruhku untuk segera bangun. Melihat aku belum juga sadar, Li Chenlo memberiku sebuah pil untuk dikunyah. Tiba-tiba, mataku seperti dilap hingga menjadi jernih, dan kulihat rumahku penuh dengan para dewa. Tadinya aku kira semua makhluk abadi akan secantik Li Chenlo, berkulit putih dan rupawan. Tapi setelah kulihat baik-baik, ternyata selain beberapa yang berpenampilan menarik, kebanyakan dari mereka terlihat seperti orang biasa. Beberapa bahkan terlihat seperti manusia setengah hewan. Ilmu kedokteranku sangat tinggi. Tuan kedua Li, berikan aku kesempatan. Aku ingin bergabung dengan kuilmu. Ku dengar Li Chenlo sangat hebat. Dengan mengikutinya, mungkin aku bisa mencapai kesempurnaan. Saat kukira dia akan memilih banyak makhluk abadi yang kuat untuk memperkuat kuilnya, dia malah menunjuk seorang anak laki-laki kecil berbaju kuning di sudut dan berkata, "Aku memilihmu, Huang Xiaopao." Apa Li Chenlo sudah gila? Begitu banyak makhluk abadi. Dia tidak memilihnya, dan hanya memilih anak kecil berusia 7 atau 8 tahun. Anak laki-laki itu sepertinya tidak menyangka Li Chenlo akan memilihnya. Dia tertegun sejenak, lalu berkata kepada Li Chenlo sambil tersenyum, "Li Chenlo, kamu tidak bisa memilihku hari ini. Aku, Huang Xiaopao, adalah makhluk abadi pembawa pesan paling terkenal di seluruh timur laut. Aku sudah menerima pekerjaan dari puluhan kuil. Kamu terlambat." Mendengar Huang Xiaopao menolak untuk bergabung, Li Chenlo tidak panik. Dia perlahan membuka sebotol Mao Tai. Aroma minuman keras pun tercium. Begitu Huang Xiaopao mencium aroma minuman keras itu, matanya langsung tertuju pada botol di tangan Li Chenlo. Dia buru-buru bertanya apakah dia bisa mencicipinya. Li Chenlo mendengus dingin. "Mau minum? Kalau begitu, kamu harus bergabung dengan kuilku dan bekerja untukku." "Baiklah, baiklah, asalkan aku bisa minum minuman keras. Apapun aku mau." Melihat Huang Xiaopao setuju untuk tinggal, Li Chenlo memilih beberapa makhluk abadi perempuan cantik dari kerumunan dan meminta mereka untuk tinggal. Katanya, kuil membutuhkan mereka yang bisa menyanyi dan menari untuk menghibur para makhluk abadi lainnya. Lalu dia menyuruh makhluk abadi lainnya untuk pergi. HMPH, selain rubah sialan ini, hanya tersisa Huang Xiaopao kecil. Kukira dia yang ingin dihibur. Setelah semua makhluk abadi pergi, mutiara di tenggorokanku menghilang. Tadi aku masih melihat Huang Xiaopao minum dengan gembira di depanku. Tapi sekarang aku tidak bisa melihatnya. Kenapa aku tidak bisa melihat Huang Xiaopao? Aku menoleh dan bertanya pada Li Chenlo. "Karena mata dewamu belum terbuka. Saat matamu terbuka, kamu akan bisa melihat segalanya. Lalu kapan kau akan membukakan mata dewaku? Bagaimana aku bisa membantumu jika aku tidak bisa melihat apa-apa?" Sebelum Li Chenlo sempat bicara, seekor musang mabuk muncul di atas meja dan berkata padaku, "Jangan khawatir, kau adalah murid Li Chenlo. Setelah aku, Huang Xiaopao, masuk ke kuil ini, kau juga menjadi muridku. Aku sudah minum arakmu, jadi aku akan mencarikan pekerjaan untukmu." Beberapa hari yang lalu, rumah seorang kakek diganggu oleh sesuatu. Aku akan menyelidikinya, dan menyuruh mereka menemuimu untuk meminta bantuan. Aku bahkan belum setuju. Musang itu bersendawa, terhuyung-huyung, lalu berlari keluar melalui sudut dinding. Setelah Huang Xiaopao pergi, Li Chenlo melanjutkan, "Dalam pekerjaan kita ini, tanpa mata batin, kita seperti orang buta. Kita bahkan tidak tahu ada makhluk kotor di samping kita. Belum 3 langkah, kita sudah mati. Membuka mata batinmu tidak sulit. Tapi ada satu hal yang harus kau setujui." "Apa?" Tak disangka Li Chenlo ingin bertukar sesuatu denganku. "Ku berikan kau kesempatan. Katakan, apakah kau pernah melakukan sesuatu yang membuatku kecewa?" "Tidak mungkin. Sejak bertemu denganmu, aku merasa sangat beruntung. Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang mengecewakanmu?" "Lalu apa ini?" Li Chenlo mengulurkan tangannya. Sebuah kalung yang sangat kukenal muncul di hadapanku. Ini. Jadi, Dewa Agung sudah menemukan hartamu kembali. Selamat, selamat. Dasar orang udik tak tahu apa-apa." Li Chenlo mendengus meremehkanku, lalu berkata, "Ini bukan harta, ini peninggalan ibuku," katanya. "Nanti akan kuberikan pada gadis yang kusuka, sebagai tanda cinta. Jadi, maksudmu, kalung emas ini, akan kau berikan padaku? Lagi pula, aku kan istrimu." "Enak saja." Li Chenlo langsung menolakku, tanpa ragu. "Aku belum membereskanmu. Para dewa di kota ini, melihat kau diam-diam menjual barangku. Kalau aku tidak mencarinya kembali tadi malam, mungkin kalung ini sudah dilelehkan oleh pemilik toko itu. Kalau sudah dilelehkan, nyawamu juga akan melayang." Li Chenlo terlihat marah. "Memang aku yang menjual kalung itu, dan sekarang tertangkap basah. Saat ini, aku hanya bisa berlutut, menangis dan meminta maaf pada Li Chenlo. Dewa Agung, maafkan aku kali ini. Aku tidak sengaja, aku benar-benar tidak punya uang. Kalau tidak punya uang, kita tidak bisa membuka kuil. Kalau karena aku, cita-citamu menjadi dewa tertunda." Melihat keadaanku saat ini, Li Chenlo tidak tahan lagi berdebat denganku. Sudah. Jangan bermuka dua denganku. Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan? Mempermasalahkannya hanya akan membuatku terlihat picik." Dia tersenyum sinis padaku. "Tapi ngomong-ngomong, karena apartemen ini kusewa dengan uangku, kau tidak bisa tinggal di sini begitu saja. Bukankah aku istrimu? Kenapa aku tidak boleh tinggal di sini? Kita hanya menikah secara fisik, tanpa status resmi. Kau pikir kau istriku yang mana? Kalau begitu katakan padaku, apa syaratnya agar aku bisa tinggal di sini?"
Aku sudah berjalan jauh 2 hari ini. Kakiku lelah. Pijit kakiku. Aku meliriknya. Meskipun kesal, aku tetap berjalan mendekatinya. Aku tidak pernah belajar memijat. Jangan salahkan aku kalau nanti sakit. Li Chenlo menatapku dengan nakal. Saat aku mengatakan itu padanya, dia tersenyum dan berkata, aku tidak akan menyalahkanmu. Lebih ke atas. Ya, lebih ke atas lagi. Ke tengah sedikit. Melihatku tidak bergerak. Dia menarik tanganku dan menyentuhnya. Wajahku langsung memerah. Aku memakinya mesum, lalu kembali ke kamarku. Aku bisa mendengar tawa Li Chenlo yang tak tahu malu dari belakangku. Dosa apa yang telah kulakukan di kehidupan sebelumnya? Kenapa aku harus bertemu dengan bajingan seperti Li Chenlo? Benar-benar tak tahu malu. Sejak Li Chenlo melakukan hal keji itu, aku bahkan tidak berani menatapnya. Untungnya, Huang Xiaopao yang berkulit kuning mengkilap kembali. Dima, aku kembali untukmu. Cepat siapkan ayam untukku. Aku mau makan sambil cerita. Aku sudah mengurus masalah ini dengan cepat.